Halo teman-teman semuanya, welcome back di channel DR Tutor ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku mau nunjukin ke teman-teman nih ya, model soal tes skolastik, oke, untuk materi potensi kognitif teman-teman. Oke, jadi aku akan nunjukin teman-teman model soalnya itu kira-kira kayak gimana gitu ya, tingkat kesulitan atau bobotnya seperti apa, dan yang paling penting gimana cara ngejainnya gitu ya, strateginya kayak apa gitu teman-teman. Oke. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa bantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK di tahun 2023. Oke, biar nggak terlalu lama, langsung aja ya teman-teman ya. Kita coba cek dan kita coba kerjain sama-sama soalnya. Oke, let's go. Oke guys, sekarang kita coba bahas soal yang pertama ya. BTW ini soal yang dicontohin oleh Mas Menteri ketika konferensi pers ya. Pas ngumumin perubahan format soal untuk SBMPTN atau UTBK tahun 2023 gitu ya. Nah, jadi salah satu soal untuk TPS materi potensi kognitif yang dicontohin kayak gini nih. Nah, kita coba bahas juga nih soalnya. Oke, kita baca dulu yuk. 5 sekawan, Sano, Joko, Adi, Rimba, dan Ratu selalu berangkat bersama menuju sekolah. Jadi ada 5 orang di sini guys ya, yang dia selalu berangkat bersama menuju sekolah. Oke. Joko selalu menjemput Sano setelah ia dijemput Adi. Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput. Oke. Kemudian sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Berikut ini pernyataan yang benar adalah titik-titik. Yang A, rumah Ratu terletak paling jauh. Yang B, rumah Adi terletak paling jauh. Yang C, rumah Rimba terletak paling jauh. Yang D, rumah Sano terletak paling dekat. Yang E, rumah Adi terletak paling dekat. Oke, gimana nih guys caranya kalau kita punya soal kayak gini? Kira-kira langkah pertama yang perlu kita lakuin apa nih? Kalau teman-teman mau nyoba ngerjain dulu, nggak apa-apa, di pause dulu gitu ya. Nah, nanti kalau udah dapat hasilnya kita cocokin sama-sama, oke? Nah, jadi gini guys, kalau ada soal kayak gini, menurutku yang paling enak tuh kita coba bikin jalurnya dulu deh. Misalkan kayak gini nih, garis lurus gitu ya. Nah, jadi rumah dari kelima anak di sini teman-teman itu anggaplah satu jalur kayak gini gitu ya. Nah, misalkan sekolahnya posisinya di sini nih, sekolah. Oke, sekolah. Jadi anak-anaknya berangkatnya arahnya ke kanan gitu ya. Oke. Nah, sekarang baru kita mulai coba ilustrasikan rumah masing anak-anak di sini dari ya data yang diketahui di sini teman-teman. Oke, kita lihat kalimat yang pertama. Yang ini nih. Oke. Joko selalu menjemput Sano. Nah, jadi di sini kan Joko selalu menjemput Sano. Berarti rumah Joko itu kan lebih jauh daripada rumah Sano. Jadi misalkan aku ilustrasikan kira-kira kayak gini nih. Misalkan rumah Joko di sini teman-teman. Ya, ini Joko nih, J gitu ya. Misalkan rumah Joko itu J. Anggaplah rumah Sanonya di sini kan. Karena kan Jokonya yang jemput Sano, ya. Jadi arahnya ke sana gitu, ke kanan gitu. Oke? Nah, kemudian setelah ia dijemput Adi. Jadi Joko itu jemput Sano setelah ia dijemput Adi, teman-teman. Nah, berarti kan Adinya ya di sebelah kirinya. Jadi Joko jemput Sano setelah dia dijemput Adi. Berarti Adi lebih sini lagi gitu kan. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke? Nah, jadi kita udah ilustrasikan untuk informasi yang ini nih. Sekarang berikutnya ya. Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput. Nah, berarti Rimba otomatis yang paling dekat nih dengan sekolah. Karena dia yang paling akhir dijemput. Let's say Rimbanya di sini nih. Ya kan? Nah, sekarang lanjut ke informasi yang berikutnya, teman-teman. Sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Nah, jadi Ratu terletak di sini antara rumah Joko dan Adi, berarti di sini nih rumah Ratu. Ya, ini tadi yang paling akhir tuh Rimba, berarti RI gitu ya, teman-teman. Nah, ini Ratunya di sini. Oke. Nah, kalau sekolahnya ada di sini, kita kan bisa nyimpulkan gitu ya, mana rumah yang paling dekat dengan sekolah, mana yang paling jauh gitu teman-teman. Sekarang kita cek yang A. Rumah Ratu paling jauh, ya terletak paling jauh. Ini maksudnya dari sekolah nih, ya, dari sekolah.
Nah, ini kan enggak, teman-teman, karena yang paling jauh itu Adi. Nah, ini benar nih yang B. Oke? Sekarang kita cek yang lain. Rumah Rimba terletak paling jauh. Enggak, yang paling dekat harusnya ya. Rumah Sano yang paling dekat? Enggak juga. Oke? Yang E, rumah Adi terletak paling dekat. Salah, harusnya dia yang paling jauh. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, simpel kan, teman-teman? Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Ya, lanjut soal yang nomor 2 ya, teman-teman ya. Ini kita coba baca dulu deh soalnya. Kucing Jaka, oke, lebih besar daripada kucing Amanda. Oke, kemudian tetapi lebih kecil daripada kucing Lina. Kucing Farida berukuran sama dengan kucing Winda, namun lebih besar daripada kucing Amanda dan lebih kecil dari Jaka. Oke, nah, jika kucing yang lebih besar itu lebih cepat, teman-teman, tetapi kucing yang lebih kecil lebih patuh, nah pertanyaannya, manakah dari daftar kucing berikut yang paling cepat dan paling menurut? Yang A, Farida dan Lina, yang B, Amanda dan Jaka, yang C, Winda dan Lina, yang D, Lina dan Amanda, yang E, tidak ada. Oke, gimana nih caranya, teman-teman? Nah, teman-teman bisa coba kerjain dulu, teman-teman pause dulu, nanti kalau udah dapet, kita cocokin sama-sama jawabannya. Oke. Nah, jadi kalau untuk soal yang seperti ini, teman-teman, enaknya kita misalin dulu nama-nama kucingnya gitu ya, sesuai nama orangnya di sini, nama yang punya kucingnya ini. Oke, misalkan kucingnya Jaka ini aku namain J gitu ya. Kemudian kucingnya Amanda aku namain A. Kemudian kucingnya Lina L gitu ya. Kucingnya Farida F. Kemudian kucingnya Winda itu W. Ya. Nah, terus ada lagi nggak? Ini udah berapa orang nih? Udah 5 ya. Oke. Nah, setelah kita misalkan nama-nama kucingnya ini, teman-teman. Nah, terus kita buat ininya dulu, perbandingannya gitu ya. Ini kan ada keterangan, ada yang lebih kecil, ya kan? Ada yang lebih besar, ya ada yang sama gitu kan. Nah, jadi kita buat permisalan misalkan kata-kata lebih besar, teman-teman ya, lebih besar, itu aku simbolkan dengan tanda ini ya, kayak gini ya. Jadi misalkan kucingnya Jaka lebih besar daripada kucing Amanda, berarti J lebih besar A, kayak gitu. Oke? Jadi kalau lebih besar tandanya gini, kalau lebih kecil, ya tandanya gini gitu ya. Kalau sama dengan, ya sama dengan gitu, teman-teman. Nah, sekarang baru kita mulai bikin perbandingannya. Oke, kucing Jaka lebih besar daripada kucing Amanda. Oke, aku tulis di sini nih yang pertama. Kucing Jaka lebih besar daripada kucing Amanda. Oke, kemudian tetapi lebih kecil daripada kucing Lina, berarti kucingnya Jaka ini lebih kecil daripada Lina. Ya, itu yang kedua. Oke. Nah, sebenarnya perbandingan atau pertidaksamaan 1 dan 2 ini, teman-teman, itu bisa kita gabung gitu ya. Jadi J-nya itu lebih besar daripada A ya, atau A-nya lebih kecil daripada J. Nah, kemudian J-nya lebih kecil daripada L, kayak gitu. Oke, lanjut ya sekarang. Kucing Farida berukuran sama dengan kucing Winda. Oke, berarti kucingnya Farida sama dengan kucingnya Winda. Namun kucingnya Farida ini lebih besar dari kucing Amanda. Oke. Kucing Farida lebih besar daripada kucingnya Amanda ya. Tapi dia lebih kecil daripada kucingnya Jaka. Nah, gini kan, teman-teman. Oke, kebayang ya. Nah, sekarang tugas kita, ini kan kita mesti jadiin satu gitu ya. Jadi urutannya mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu kayak gimana gitu kan. Nah, sekarang kita lihat aja. Kalau kucingnya Farida, teman-teman, ya, itu kan dia lebih besar daripada ini kan, lebih besar daripada kucingnya Amanda, tapi dia lebih kecil daripada kucingnya Jaka. Berarti kita bisa bikin kayak gini nih. Ya, ini aku geser dikit deh. Oke. Nah, kita kan udah punya yang ini nih. Nah, terus kita bikin gini, teman-teman. Berarti F-nya itu kan berarti letaknya di mana? F-nya itu berarti letaknya sini ya, aku tulis ya. A, jadi lebih kecil daripada F ya. Nah, tapi F-nya ini lebih kecil daripada J.
Nah, gini kan teman-teman. Kebayang ya? Jadi F-nya ini lebih besar daripada A, tapi dia kurang dari J. Oke? Nah, sekarang J-nya itu kurang dari L. Gitu. Nah, tapi kalau kucingnya Winda itu sama dengan kucingnya Farida. Berarti ini bisa kita tulis gini nih. Ya. Jadi A kurang dari F. Ini sama dengan W kurang dari J, terus kurang dari L. Nah, jadi yang ini paling kecil. Paling kecil. Sedangkan yang ini paling besar, teman-teman. Gitu. Oke. Nah, tadi kan kita tahu kalau yang kecil itu lebih patuh atau penurut gitu ya. Jadi ini kita bisa katakan paling patuh. Sedangkan yang ini kalau yang lebih besar kan lebih cepat. Berarti yang ini paling cepat. Paling cepat. Nah, kalau kita disuruh nyari manakah dari daftar kucing berikut yang paling cepat dan paling penurut atau patuh, ya. Berarti kan kalau yang paling cepat kan kucingnya ini Lina, ya kan? Yang paling patuh itu kucingnya Amanda. Berarti jawabannya yang mana? Iya, yang D. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya, teman-teman. Kita coba bahas soal yang ini. Yusuf adalah seorang pelatih pribadi atau personal trainer, oke? Nah, Yusuf memiliki beberapa klien yang telah memesan jasa pelatihannya minggu depan, di mana hari kerjanya itu Senin sampai Jumat. Oke. Nah, Yusuf akan menemui Cindy 2 hari sebelum Mona. Kemudian Yusuf akan menemui Sony 2 hari sebelum Budi. Oke. Di mana Budi terjadwal 1 hari setelah Mona dan 1 hari sebelum Amanda. Yusuf juga akan menemui Poppy 4 hari setelah menemui Cindy. Oke. Nah, jika Cindy datang pada hari Senin, 2 orang yang ditemui Yusuf pada hari yang sama adalah titik-titik. Oke, gimana nih? Ini cukup panjang nih soalnya ya teman-teman ya. Jadi kalau cuman dibaca doang kayak gini bakalan bingung gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita lakuin apa nih kalau kita dapat soal kayak gini? Nah, jadi yang pertama ya kita lihat setiap informasi yang ada di sini ya teman-teman ya. Terus kita coba bikin jadwalnya gitu ya. Kita lihat dari yang pertama dulu deh, yang ini teman-teman ya. Yusuf akan menemui Cindy 2 hari sebelum Mona. Jadi kalau aku gambarin kan kira-kira kayak gini. Jadi Cindy ini ditemuin 2 hari sebelum Mona. Ya, let's say Cindy-nya di sini teman-teman ya. Ini Cindy, C gitu aja ya. Ini C. Berarti kan Monanya kan di sini nih. Oke, ini gak tahu nih ya, kosong nih. Jadi Cindy ditemui 2 hari sebelum Mona. Oke, 1, 2 gitu kan. Oke, ini yang pertama nih, info pertama. Kita masih nggak tahu ini Cindy ini hari apa gitu ya, atau Mona hari apa nih dari informasi yang ini aja teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua, Yusuf akan menemui Sony 2 hari sebelum Budi. Oke. Jadi Yusuf akan menemui Sony 2 hari sebelum Budi. Jadi Sony-nya di sini, Budinya kan di sini nih berarti. Nah, ini Budi nih. Oke, jadi Sony ditemui 2 hari sebelum Budi, 1, 2, gitu kan? Nah, tapi di sini ada keterangan lagi nih, di mana Budi terjadwal 1 hari setelah Mona. Nah, berarti ini Mona teman-teman yang sini. Oke, dan 1 hari sebelum Amanda. Oke, 1 hari sebelum Amanda, berarti Amandanya di sini teman-teman. Nah, gitu kan? Kita cek lagi deh. Ya, jadi Yusuf akan menemui Sony 2 hari sebelum Budi. Nah, ini kan Budinya di sini. Kalau 2 hari sebelum kan, nah ini benar kan? 1, 2, gitu kan? Kemudian di mana Budi terjadwal 1 hari setelah Mona. Nah, betul kan? Budinya kan 1 hari setelah Mona, kemudian 1 hari sebelum Amanda. Nah, gitu kan teman-teman? Ya. Nah, kita masih nggak tahu nih harinya kapan. Ya, pokoknya urutannya kayak gini dulu. Kemudian yang berikutnya, Yusuf juga akan menemui Poppy 4 hari setelah menemui Cindy. Nah, berarti misalkan Cindy di sini 4 hari setelahnya, berarti kan 1, 2, 3. Nah, ini Poppy nih. Oke? Nah, kayak gitu teman-teman. Ya. Nah, sekarang
yang terakhir nih. Jika Cindy datang pada hari Senin, dua orang yang ditemui Yusuf pada hari yang sama adalah titik-titik. Nah, berarti kita sekarang bikin harinya, teman-teman. Ya, misalkan ini Senin gitu ya. Kemudian ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Cuman 5 hari kerja aja, teman-teman. Ya. Sekarang aku bikin tabel kayak gini nih, ya. Ntar, pakai warna ini aja deh, hijau. Nah, gini ya. Ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kita tahu kalau Cindy datang pada hari Senin. Nah, berarti otomatis ini udah Cindy nih. Ya kan? Nah, yang ini kan berarti otomatis Poppy nih di sini nih. 4 hari setelahnya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kalau dari informasi 1, berarti sini kan Mona, teman-teman. Ini kan Mona kan 2 hari setelah Cindy, berarti sini Mona. Nah, sekarang yang kedua ini gimana nih? Ayo. Ini kan ada M nih, ya. Jadi otomatis ya sama dengan ini dong. M-nya kan udah di sini nih. Berarti sini otomatis S, ini otomatis B, ya kan teman-teman. Nah, ini A. Bener nggak? Ya. Jadi M-nya itu kita pasin dengan yang udah tahu sebelumnya gitu, ya. Kan kita udah tahu sebelumnya M-nya di hari Rabu, berarti ya udah Sony-nya ini di hari Selasa, B-nya di hari Kamis, A-nya di hari Jumat. Ya kan? Nah, berarti kalau kita ditanya siapa yang ditemui Yusuf pada hari yang sama, ya berarti 2 ini kan, teman-teman. Siapa aja nih? Amanda sama Poppy. Jadi jawabannya yang mana? Iya, yang E. Oke, kayak gitu ya, simple ya teman-teman ya, bisa ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. Di ruang bersalin rumah sakit hanya ada 5 bayi. Oke, bayi pertama bertubuh gemuk dengan rambut berwarna merah. Oke, yang kedua, bayi 2 berjenis kelamin laki-laki dan kurus dengan warna rambut yang sama dengan bayi 3, yaitu berambut pirang dan memakai topi. Oke, kemudian bayi 4 adalah salah satu dari 3 bayi perempuan dan bayi 5 memakai kacamata hitam dan gemuk. Ya, nah kemudian jika semua bayi memakai topi, nah pertanyaannya ini teman-teman. Oke, jadi bayi dengan ciri kurus berambut merah mengenakan topi dan yang tertua dari kelompok itu merupakan bayi keberapa? Ayo, gimana nih caranya? Ini kayaknya ribet banget nih ya. Nah, jadi untuk soal seperti ini teman-teman, enaknya strateginya kita coba bikin tabel gitu ya. Jadi kayak gini nih, aku coba bikinin ya. Jadi kita coba bikin tabel kayak gini teman-teman. Ya, jadi ada ini bayi ya, B, ini ciri-cirinya nih. Ciri. Jadi ada bayi 1, bayi 2, bayi 3, bayi 4, bayi 5. Nah, cirinya kan ada banyak tuh, ya kan? Ada gemuk, ada kurus, ya kan? Jadi di sini aku tulis gemuk dulu deh. Gemuk, kurus gitu kan. Nah, gini. Oke. Nah, kemudian selain ini ada apa lagi, teman-teman? Ada warna rambutnya nih ya, ada yang rambutnya merah, ini kan, ada yang rambutnya pirang, misalkan aku tulis yang rambut merah RM gitu ya, kemudian yang rambut pirang itu RP, misalkan ya, bukan rupiah nih, rambut pirang ya. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Ada yang pakai topi, ya kan, ada yang perempuan juga ya. Berarti kalau ada perempuan ada laki-laki dong, ya. Ada perempuan, ada laki-laki, terus ada yang pakai topi. Nah, ini kan. Oke. Nah, sekarang kita coba checklist satu-satu nih, ya. Ini aku bikin garisnya dulu. Nah, kayak gini teman-teman, ya. Oke. Nah, ini coba aku checklist satu-satu ya. Yang pertama dulu, bayi 1 bertubuh gemuk dengan rambut berwarna merah. Berarti gemuk, rambutnya merah, gitu kan? Nah, sekarang yang bayi 2 gimana? Bayi 2 berjenis kelamin laki-laki, ya, dan kurus. Oke, dengan warna rambut yang sama dengan bayi 3, yaitu berambut pirang, ya, dan memakai topi. Berarti dia rambutnya pirang, terus dia memakai topi.
Nah, bayi 3 itu kan berarti ya punya ciri ini dong, ya. Berambut pirang dong, karena di sini disebutin dengan warna rambut yang sama dengan bayi 3, yaitu berambut pirang. Nah, berarti ini punya ciri rambutnya pirang kayak gitu. Oke. Kemudian bayi 4 adalah salah satu dari 3 bayi perempuan. Berarti 4 ini perempuan nih. Oke. Nah, tapi 2 perempuan yang lain yang mana? Kita nggak tahu, teman-teman. Ya, kita skip dulu. Kemudian bayi 5 memakai kacamata. Nah, ini kacamata nih, kurang 1 nih berarti kita, ya. Anggaplah di sini nih, teman-teman, kacamata. Ya. Nah, jadi bayi 5 ini memakai kacamata hitam. Oke, sini ya, kacamata hitam dan dia gemuk. Oke. Jika semua bayi memakai topi, nah berarti semuanya pakai topi nih, ya. Kayak gini nih. Oke. Terus bayi dengan ciri kurus, berambut merah, mengenakan topi, dan yang tertua dari kelompok itu bayi yang mana? Nah, sekarang kita cek aja. Ini kan ada satu ciri nih, kurus nih. Berarti kalau satu ini bayi 1 jelas nggak mungkin ya, karena dia gemuk, teman-teman. Bayi 5 juga jelas nggak mungkin. Oke, terus ini ada ciri berambut merah. Nah, bayi 1 jelas nggak ikut ya, karena dia warnanya, bukan bayi 1. Bayi 2 jelas nggak ikut karena warna rambutnya pirang. Oke, ini jelas nggak ikut, ini juga jelas nggak ikut, ya, karena yang dimaksud di sini rambutnya merah. Nah, terus mengenakan topi, semuanya mengenakan topi, dan yang tertua. Nah, yang tertua di sini kita juga nggak tahu, ya. Tapi dari sini udah kelihatan yang tersisa cuma yang 4 gitu, teman-teman, ya. Jadi jelas yang di jawabannya gitu, karena yang lain udah salah gitu ya. Bayi 1 dia gemuk, terus bayi 2 dia rambutnya pirang gitu kan, nggak cocok. Bayi 3 juga gitu, ya. Terus bayi kelima juga dia punya ciri gemuk, jadi udah nggak masuk yang ciri-ciri yang disebutin di sini gitu loh. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kayak gitu ya, bisa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih bahas soalnya ya. Kita baca dulu yuk. Dalam sebuah kandang burung terdapat sejumlah burung. Oke. 4 burung memiliki gelang kaki, ya, dan 5 burung memiliki tanda sayap. Nah, dari 3 burung kuning di kandang, masing-masing burung hanya memiliki gelang kaki atau tanda sayap, ya. Kemudian kedua burung merah di kandang memiliki tanda sayap, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah minimum yang mungkin dari burung di kandang? Ayo, gimana nih teman-teman? Bingung nggak? Nah, jadi gini teman-teman. Ini kan kita tahu kalau di sebuah kandang itu kan pokoknya kita tahu nih 4 burung itu memiliki gelang kaki gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata gelang kaki nih, hati-hati ya. Sama tanda sayap. Nah, kita misalkan dulu deh. Kalau burung memiliki gelang kaki ya, ini kita misalkan gelang kakinya ini dengan simbol X gitu ya. Simbol X, kemudian tanda sayapnya kita anggap dia punya simbol Y gitu, ya kan? Nah, berarti kan dalam kandang itu kan mesti memenuhi syarat ini teman-teman ya. Dalam kandang itu mesti memenuhi syarat ada 4X ini sama 5Y, karena di sini dibilangkan 4 burung memiliki gelang kaki, ya kan? Berarti 4X. Kemudian 5 burung memiliki tanda sayap. Jadi ini mesti terpenuhi nih syarat ini gitu. Ya kan? Nah, kemudian di sini disebut dari 3 burung kuning di kandang. Nah, hati-hati nih, ya. Dari 3 burung kuning di kandang, masing-masing burung hanya memiliki, ya. Jadi hanya memiliki teman-teman, ya, gelang kaki atau tanda sayap. Jadi nggak bisa dua-duanya gitu. Kalau gelang kaki ya gelang kaki, tanda sayap juga tanda sayap ya cuma tanda sayap doang gitu loh, ya. Nah, sekarang kita coba aja bikin kemungkinannya. Misalkan ada 3 burung kuning nih, burung kuning pertama, burung kuning kedua, sama burung kuning ketiga gitu kan. Nah, berarti kan ada beberapa kemungkinan nih teman-teman, ya. Yang pertama, yang burung kuning pertama ini pakai gelang kaki, ya. Kedua pakai gelang kaki juga, ketiga pakai gelang kaki juga. Bisa kan kayak gini kan? Atau ini semuanya pakai tanda sayap, Y. Atau kayak gini.
Yang ini gelang kaki, tanda sayap, atau gelang kaki, tanda sayap, tanda sayap. Bisa kan? Atau dibalik sekarang, yang ini tanda sayap, ini tanda sayap, ini gelang kaki, yang ini tanda sayap, gelang kaki, gelang kaki. Nah, jadi semua kemungkinannya kayak gini teman-teman. Ya. Nah, sekarang lanjut ke informasi yang berikutnya. Di sini disebutin kedua burung merah di kandang memiliki tanda sayap. Nah, di sini kita perlu hati-hati nih ya. Kenapa gitu? Karena di sini nggak ada kata-kata hanya seperti di informasi yang sebelumnya. Nah, berarti untuk burung merah, teman-teman, ya, aku tulis di mana nih? Ya udah di sini aja ya. Untuk burung merah, ya, jadi kan ada beberapa kemungkinan nih ya. Kan ada dua nih, ya, merah satu, merah dua gitu kan, ya. Nah, berarti kan bisa aja kemungkinannya kayak gini. Burung merah pertama itu punya tanda sayap, yang kedua juga tanda sayap gini kan, ya. Tapi bisa jadi kayak gini, burung merah pertama punya gelang kaki juga, yang ini tanda sayap doang. Bisa kan? Ya, karena di sini nggak dibilang hanya memiliki tanda sayap gitu loh, ya. Nah, bisa juga kayak gini, ini Y, ini XY. Atau dua-duanya XY, teman-teman. Iya nggak? Ya. Nah, sekarang ke pertanyaannya, berapa jumlah minimum yang mungkin dari burung di kandang? Nah, kalau untuk kuningnya ini kan udah jelas nih kayak gini nih, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya yang merah, teman-teman. Oke, untuk yang merah. Nah, kira-kira supaya jumlahnya minimum, ya, kita mesti pakai asumsi yang mana nih? Burung merahnya itu keduanya cuman punya tanda sayap doang kayak gini, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini, supaya jumlahnya minimum. Ya. Jadi jumlahnya minimum itu, tapi harus memenuhi syarat ini teman-teman. Tetap harus memenuhi syarat ini gitu loh. Ya. Jadi di kandang itu mesti ada 4X, mesti ada 5Y kayak gitu. Ya. Nah, kira-kira kita pakai yang mana nih untuk burung merahnya? Ayo. Supaya jumlahnya minimum. Yang kemungkinan pertama ini, atau kedua, atau ketiga, atau keempat. Ya otomatis keempat dong, ya. Karena kalau satu burung merah punya dua tanda kayak gini, ya otomatis nanti akan lebih sedikit jumlah burungnya agar terpenuhi syarat ini teman-teman, ya. Oke. Nah, berarti kita misalkan burung merah 1 sama burung merah 2 itu semuanya ini punya ciri ini XY kayak gitu, ya. Jadi aku tulis gini semua nih, ya, gini. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat gitu ya. Misalkan untuk yang pertama, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini kan, teman-teman, ya, ini X-nya udah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5X, ya, kemudian ada 2Y. Nah, ini kan sebenarnya kan udah melebihi nih. Berarti ini nggak kita pakai ya, yang kemungkinan pertama ini ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat yang kemungkinan kedua. Oke, di sini ada berapa X nih? Oke, jadi di sini ada 1, 2X. Kemudian ada berapa Y? Itu 2, 3, 4, 5. Wah, ini Y-nya udah pas nih ya. Berarti supaya memenuhi syarat ini, berarti harus nambah 2X lagi dong. Ya, berarti ini mesti ditambahin 2 burung teman-teman. Bisa burung kuning, bisa burung merah gitu ya. Tapi karena ini yang Y-nya udah full, udah 5Y udah sama, berarti mesti ditambahi 2 burung kuning gitu ya. 2 burung kuning gitu. Oke. Berarti kalau untuk yang nomor 2 ini banyak burungnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sama tambah 2. Berarti ini ada 7 nih. Kayak gitu, oke? Sekarang yang ketiga. Ya. Jadi kasih nomor semua dulu deh sini. Ini 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, sekarang kita cek yang ketiga ada berapa X? 1, 2, 3, 4 udah pas nih. Ya kan? Kemudian Y-nya ada berapa? Tuh 2, 3, 3Y. Nah, berarti supaya memenuhi syarat ini mesti ditambahin 2 burung kuning dong, ya. 2 burung kuning yang Y. Oke?
Jadi ini sama nih, banyak burungnya ada 7 gitu ya. Nah sekarang yang keempat, di sini X-nya ada berapa? 1, 2, 3, 3X. Oke, Y-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 4Y. Nah, berarti X-nya kurang 1, ya kan? Y-nya kurang 1 juga. Nah, ini supaya minimum bisa ditambahin 1 burung merah aja teman-teman. Kan merahnya XY tuh. Ya kan? Berarti nanti X-nya nambah 1, Y-nya nambah 1. Ya udah, pas ya. 4X 5Y gitu. Nah, berarti ini jumlah burungnya 6 kalau yang ini. Iya kan? Nah, sekarang yang kelima, X-nya ada 3, Y-nya ada berapa? Tuh, 2, 3, 4. Nah, ini sama ya, bisa ditambah 1 burung merah, berarti totalnya 6 burung. Oke, kemudian yang ini kemungkinan terakhir, X-nya ada 4, Y-nya ada berapa? Tuh, 2, 3, 3Y. Nah, ini mesti ditambahin 2 burung kuning. Ya kan? Nah, berarti ini jumlahnya 7, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita ditanya berapa jumlah minimum yang mungkin dari burung di kandang, ya berarti yang paling kecil kan 6. Nah, jadi jawabannya yang B, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau ngecek kemungkinan yang lain gitu ya. Misalkan merah 1, merah 2-nya teman-teman mau pakai YY, ya boleh aja. Nanti pasti teman-teman akan mendapatkan jumlah minimumnya akan nggak mungkin lebih kecil daripada 6 ini gitu loh. Ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri kalau misalkan mau nyoba gitu, teman-teman. Oke, kayak gitu ya caranya ya, bisa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, segini dulu ya pembahasan soal-soal potensi kognitif di video kali ini. Ya, nanti akan kita lanjutkan lagi di video-video berikutnya. Mudah-mudahan video ini bisa bantu teman-teman dalam mempersiapkan diri menghadapi SBMPTN tahun 2023 atau UTBK tahun 2023 gitu ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.